menjadi produk pilihan untuk mencegah aroma tak sedap pada tubuh seseorang. Banyak orang menggunakannya sebagai salah satu cara untuk mengatasi bau badan. Tidak hanya itu, deodoran juga berfungsi sebagai parfum yang membuat tubuh jadi lebih wangi. Itu sebabnya kini berbagai aroma diciptakan agar membuat orang lebih tertarik dan nyaman memakainya. Ada beberapa jenis deodoran yang umum beredar di pasaran saat ini: spray, roll-on, dan stick. Di antara ketiganya, jenis mana yang saat ini Anda pakai? Nah, agar pemakaiannya lebih sesuai dengan kebutuhan, ada baiknya kenali dulu ketiga deodoran ini sebelum memutuskan jenis mana yang akan jadi andalan Anda sehari-hari. Selama ini banyak orang yang menyebutkan bahwa pemakaian deodoran dalam jumlah banyak dan jangka panjang dapat memicu datangnya penyakit seperti kanker dan Alzheimer. Pemakaian deodoran bukanlah sesuatu yang wajib, terutama bila aktivitas Anda sedang tidak padat dan produksi keringat tidak begitu banyak. Jika memang Anda diharuskan menggunakan deodoran setiap hari, pastikan kondisi kulit tidak mengalami masalah. Pasalnya, beberapa zat yang terkandung dalam deodoran mungkin bisa memicu iritasi. Deodoran biasanya dipakai pada pagi hari sebelum melaksanakan aktivitas atau setelah mandi. Ternyata kebiasaan tersebut membuat kerja deodoran yang menetralisir bau akibat bakteri di ketiak justru tak maksimal loh. Benarkah demikian? Temukan jawabannya hanya di Ayo Hidup Sehat. Nah, ini deodoran ini sebenarnya udah menjadi semacam senjata buat para laki-laki juga sih. Minimal kalaupun dia nggak nyisiran, pakai deodoran lah minimal. Tapi perempuan kayaknya juga deh. Perempuan juga sama. Dan memang deodoran itu membuat keringat menjadi wangi katanya. Nah, coba tanya dulu Dr. Nenden, dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, Dr. Nenden, ya. Kita mau ngomong mengenai tadi deodoran ya. Katanya perempuan dan kalau saya sih laki-laki juga sama, senjatanya itu deodoran sebenarnya. Ya. Iya, tapi seuntungnya saya sih enggak pakai deodoran. Ya benar. Enggak, iya makanya enggak pernah kan dokter ya. Jadi emang enggak pakai deodoran. Ya, pemirsa kita percaya aja lah ya, kita nggak lihat soalnya. Nah, tadi tuh pertanyaannya tadi ya. Katanya deodoran ini membuat keringat menjadi wangi. Mitos atau fakta? Mitos. Karena deodoran itu tidak menghilangkan wangi, tapi dia hanya menahan. Jadi keringatnya itu tetap aja sebetulnya. Keringat dia hanya menahan saja. Iya, jadi kalau misalnya bukan buat wangi gitu malah ya dokter ya. Kadang-kadang kalau terus-menerus dipakai malah nanti malah akan menimbulkan bakteri mati, malah menjadi bau. Nah, ini kan soalnya kan yang beredar di masyarakat adalah deodoran ini pembunuh kuman. Memang betul. Karena memang dia mengandung trikosan untuk membunuh bakteri. Makanya kita kalau misalnya memang untuk menurunkan keringat, sebaiknya deodorannya mengandung antiperspiran. Karena kalau deodoran saja itu hanya antiperspiran tuh yang kayak untuk maksudnya menyerap keringatnya. Dia menurunkan produksi keringat, mengurangi produksi keringat. Kalau antiperspiran ada. Deodoran yang itu. Iya memang. Jadi kalau orang yang keringatnya berlebihan, sebaiknya memakai antiperspiran. Jadi kalau dia hanya memakai deodoran saja, tentunya baunya akan tidak terlalu akan tertutupi. Karena keringatnya terus diproduksi kan, tapi si deodoran itu hanya menahan baunya. Oke. Berarti kalau misalnya kita untuk mencari deodoran ini lebih baik yang ada antiperspirannya. Kalau orangnya keringatnya banyak. Kalau orangnya itu nanti keringatnya banyak, berlebih atau misalnya mengadakan aktivitas di luar yang berlebihan yang mungkin pada saat olahraga kali ya dokter. Ya betul. Jadi jangan terus-menerus. Tapi kalau kita ada kegiatan di dalam ruangan ber-AC seperti ini ya sebaiknya nggak perlu banget kita menggunakan itu. Karena keringat juga tidak terlalu banyak kan. Nah dokter katanya kan misalnya kalau kita melihat deodoran yang ada saat ini nih ya dokter ya, katanya itu iklan semuanya itu kayak deodoran tuh bisa melindungi tubuh sepanjang hari, jadi nggak bau katanya sepanjang hari. Enggak, dia itu hanya mitos, dokter? Itu mitos, hanya 20% dia tidak bisa sepanjang hari digunakan. Jadi kalau mau pun diulang-ulang. Diulang-ulang? Iya penggunaannya. Dia efektivitasnya hanya 20%. Efeknya kan malah buruk ya dokter ya? Iya, karena efeknya akan menimbulkan iritasi, membunuh bakteri, nanti bakteri yang lain akan timbul, alergi, karena dia ada pewanginya kan, cenderungnya akan itu. Memang diulang-ulang. Apalagi kalau misalkan mungkin bajunya mungkin dia pakai terus sepanjang hari, numpuk terus tuh, betul di situ bakterinya. Jadi bahayanya gimana nih dok? Yang pertama bahaya adalah iritasi. Dari iritasi kemudian digaruk oleh pasiennya, kemudian nanti menjadikan gatal, infeksi dan sebagainya. Ya, apalagi dengan bulu ketiaknya yang banyak di situ akan menumpuk ya. Yang hutan yang lebat ya. Ya, hutan yang lebat menumpuk sehingga akan menambah bau lagi di situ. Gitu. Jadi sebaiknya memang tidak boleh terus-menerus ya seperti itu ya. Nah, ini kan padahal kan kita bilang bahwa deodoran ini biasanya dipakai di pagi hari. Ya. Memang sebenarnya paling efektif itu di malam hari. Justru kebalikan, berarti ini mitos dokter? Iya mitos, harusnya malam hari. Harusnya malam hari, kenapa kalau yang paling efektif malam hari? Karena malam hari kan keringatnya tidak begitu banyak.
Ya, pada pagi hari kan sudah akan lebih banyak berkeringat. Jadi untuk menahannya dia kurang kuat. Untuk menahan baunya. Jadi malam hari dipakai dulu, misalnya sebelum tidur itu dia mau pakai ya. Nah, kecuali pilihlah bahan yang tidak banyak mengandung bahan iritasi. Ya, kan banyak sekali yang hyposensitizer misalnya seperti itu. Nah, kalau pagi nggak perlu diulang tuh, karena masyarakat Pagi paling nggak pedenya pagi-pagi malah. Ya, paginya habis mandi nggak apa-apa dipakai lagi. Cuma efektifnya lebih efektif di malam hari. Ya, untuk efektifnya. Dibanding dia di pagi hari, karena pagi hari sudah ada produksi keringat. Ya. Nah, jadi ini berlawanan dengan apa yang masyarakat pikir selama ini, bahwa deodoran ini menjadi senjata khusus apalagi di siang hari yang panas dan lembab. Panas banget ya kan. Itu susah melawannya, malahan dia pakai itu. Lebih baik dikeringkan dulu ketiaknya, dikeringkan dulu, setelah itu baru. Kalau faktor keringat kan banyak banget orang, dari faktor makanan, kegemukan, pakaian yang ketat, kejiwaan, itu semua harus diperhatikan. Nah, dokter, katanya nih ya dokter ya, kalau di kalangan wanita ini termasuk saya juga tuh penasaran, katanya deodoran ini memicu kanker payudara. Itu fakta atau mitos, dokter? Ini memang masih abu-abu. Masih rancu. Abu-abu rancu. Ya, dari beberapa penelitian dikatakan belum ada yang menemukan seperti itu kanker. Tapi kalau misalnya dia menggunakan bahan pengawet seperti paraben yang melebihi dari standar 0,4 sampai 0,8 standar dari BPOM. Emang standarnya untuk paraben 0,4 sampai 0,8. Dan paraben itu apa, dokter? Pengawet. Pengawet. Ya. Kalau memang mengandung itu, ya itu kecenderungan bisa menjadi kanker. Karena paraben itu menyerupai estrogen. Ya. Dan salah satu juga ada petalat di situ, itu pewangi, itu ke arah laki-laki, ke hormon testosteron yang terganggu. Jadi itu pun ada standarnya, tidak boleh melebihi dari 0,3. Jadi kalau buat perempuan kan kanker payudara. Nah, kalau untuk laki-laki ini efeknya apa, dokter? Ya, ke hormon testosteronnya. Ke hormon testosteronnya? Ya, diduga seperti itu kalau dia melebihi dari standar. Ya. Tapi mungkin kita harus ingat juga bahwa tadi penyebab kanker payudara itu nggak cuma satu aja. Jadi ada banyak pengaruhnya, multifaktor. Jadi jangan cuma ini diperhatikan, lantas yang lainnya kita nggak jaga. Betul. Jadi jangan terlalu khawatir juga, tapi ya waspada lah ya. Waspada. Ya. Mungkin sebaiknya pilih paraben yang lebih kecil kali ya. Ya, yang standarnya tadi maksimal 0,8, 0,4 sampai 0,8 yang dibolehkan. Melebihi. Jadi kita harus jeli sekali melihat berapa itunya kadarnya. Diindikasinya ya. Tapi kalau memang udah melalui Badan POM biasanya aman. Dan dokter katanya ibu menyusui itu tidak boleh menggunakan deodoran. Itu fakta atau mitos? Itu sama juga mitos. Karena kenyataannya kan ya boleh aja dia menggunakan. Iya, hampir sama lah. Nggak ada efek ke anaknya ya pada saat? Nggak ada. Kecuali mungkin kalau deodorannya lupa digunakannya, diolesan ke arah payudaranya itu ya jelas lah, tapi sebaiknya ya karena kan hanya di ketiak saja penggunaannya. Itu secara jauh banget ya kalau misalnya sampai bikin begitu. Kadang-kadang kan ada anak yang ketiduran, ya orang tuanya ketiduran lah misalnya ya. Nah, misalnya ketiduran lah ke arah sana ya bagaimana itulah kita sudah hati-hati. Nah ini berikutnya saya pengen bahas lagi nih, saya pengen ulang tadi kita sudah pernah omong tadi berikutnya, tapi kita masih mau menekankan lagi karena masyarakat banyak berpendapat bahwa memang ini membunuh deodoran ini membunuh bakteri dalam keringat. Ya memang betul fakta atau mitos? Itu fakta, memang mengandung triclosan. Ya? Dia memang mengandung triclosan untuk membunuh bakteri, itu fakta. Ya, jadi kalau memang terus-menerus tadi bakteri yang tadinya memang untuk supaya membuat dia normal di situ, nah, itu akibatnya mati, akan menimbulkan bakteri lain. Nah ini tadi ngomong-ngomong soal burket ya, tadi kita udah bilang kita mau singgung soal burket nih, karena ngetop banget, itu orang takut banget takut angkat ketiaknya berarti. Nanti ya. Nah jadi kalau misalkan burket, orang bilang bahwa kalau orang pakai bau badan ini akan bisa kembali bau badan terus kalau misalkan menggunakan deodoran yang sama. Mitos atau fakta? Itu fakta. Itu fakta? Iya, karena soalnya dia terjadi adaptasi. Iya, dan di mana bakteri yang tadi itu mati. Jadi kalau pakai terus-menerus ya. Jadi bakteri yang normalnya menjadi mati. Malah jadi bau badan? Bau badan, iya. Itu akan beradaptasi. Jadi kalau terus-menerus demikian terjadi. Jadi lebih baik kayak selang-seling kali ya dok, jangan terlalu sering pakai deodoran. Apalagi ditambah dengan bulu ketiaknya yang banyak, numpuk. Dipakai yang roll on yang sifatnya menutup. Akibatnya bertambah. Produksi keringatnya malah tertahan kan, akan bertambah baunya. Nah atau mungkin kita bisa ganti deodoran nih dok. Ya, betul. Jadi memang harus misalnya bentuk semprot. Semprot itu kan nggak harus ke kulit langsung. Dia bisa melalui pakaian. Jadi kayak lebih aman. Sebulan semprot atau nggak sebulan yang roll on? Ya bisa. Pokoknya yang penting kita harus melihat keadaan kulit kita. Yang penting jagalah jangan sampai lembab, itu yang paling penting. Jadi diaturlah, jangan pakai yang terlalu ketat, berat badan jangan bertambah terus, jangan kegemukan, itu kan semua menyebabkan keringat bertambah. Nah, jadi bukan deodoran dan atau apanya yang kita rubah, tapi yang pertama ada lifestyle kita harus rubah. Nah dokter, ini karena banyak banget nih yang ditakutin perempuan di Indonesia, bukan di Indonesia, dimanapun di seluruh dunia. Itu katanya kalau kita pakai deodoran secara rutin ini dapat membuat ketiak kita ini hitam. Betul.
Oh, itu fakta. Ya, itu fakta. karena itu kan ada pewanginya itu. Jadi cenderung menjadi reaksi alergi ada. Sehingga kalau sering digunakan ya menjadi hitam. Untung ya saya nggak pakai deodoran. Kira bilang untung saya sering pakai gitu. Aku bahagia dong. Kalau pakai tawas dokter, itu gimana dokter? Ya, itu pun sama karena mengandung aluminium ya, sifatnya untuk menyerap keringat ya. Jadi hati-hatilah. Pemakaiannya mungkin konsentrasinya diatur, jangan sampai mengiritasi. Kalau misalnya untuk kita nih ya, lebih baik itu pakai apa nih dokter? Ya sebenarnya kalau mau pakai deodoran silahkan, tetapi tadi tidak terus-menerus. Tidak terus-menerus ya. Tapi yang penting adalah produksi keringat di tubuh kita ya dikurangi. Mandilah sehari 2 kali. Jadi kalau seandainya udah keringatannya banyak, jangan terlalu pakaian yang ketat. Bikinlah ruangannya yang sejuk. Seperti itu, pola makan diatur, jangan membuat merangsang keringat yang banyak makannya. Gitu ya. Nah kalau ini ngomong-ngomong kan ada kalanya memang kayaknya tuh nggak pede kalau nggak pakai deodoran. Jadi kadang memang mesti perlu juga lah pakai katanya. Nah sekarang frekuensinya bagusnya berapa kali? Untuk berapa kalinya memang nggak ada standar, ya. Tetapi jangan terlalu sering, itu aja prinsipnya. Ya, standarnya berapa kali itu memang nggak ada. Nah, ini saya nanya gini karena kebanyakan kan tahu ini lagi musim pancaroba lah ya. Jadi kayak kelembaban kita tinggi. Makanya gitu kalau udah pancaroba gini kita usahakan jangan pakaian terlalu ketat. Bahannya yang nyaman, yang katun, jangan memakai bahan yang tebal, yang membuat diri kita bertambah keringat. Usahakan ada di udara yang sejuk. Seperti itulah. Dan rajin mandi lah ya. Rajin mandi jelas, sehari 2 kali. Sehari 2 kali ya minimal. Ya, sehari 2 kali itu. Tapi nggak boleh terlalu sering juga, mandi nggak boleh terlalu sering juga. Nggak boleh. Nggak boleh. Sering banget kalau terlalu sering mandi malah kulit menjadi kering. Saya juga baru tahu. Itu nggak boleh terlalu sering. Udah beda lagi. Nah kita akan bahas nanti lah masalah mandi ya. Tapi sekarang tips dulu nih bagi orang-orang yang menggunakan deodoran lah, terutama yang mungkin aktif dan mungkin banyak kegiatan di luar lapangan. Iya. Itu silahkan saja menggunakan deodoran, nggak masalah. Tetapi tadi diperhatikan bahannya apa saja, kandungannya apa saja. Karena tadi kan bisa mempengaruhi juga beberapa hormon. Tadi parabens ya, jangan lupa ya. Paraben. Petalat pun sama. Tinggi, ya. Untuk laki-laki kan mempengaruhi hormon testosteron, itu kan pewanginya. Lalu untuk orang yang alergik, pilihlah bahan yang hipoalergenik. Ya, jangan sampai nanti dia menggunakan bahan yang terlalu menyengat misalnya baunya. Karena dia ingin wangi, carilah dia yang menyengat gitu ya. Itu ada bahan yang itu. Tapi yang dokter kalau hipoalergenik tadi itu apa dokter? Biasanya bahannya lebih warnanya putih, deodorannya kemudian wanginya tidak terlalu menyengat, seperti itu. Jadi kalau wanginya menyengat tentunya akan menyebabkan iritasi karena dia adalah alergi. Pemilihan seperti itu. Dan tidak boleh terlalu sering, misalnya setiap jam deodoran dianggap itu terlalu sering banget. Sekali aja kali. Ya 2 kali mungkin masih mending. Ya, pagi, sore atau seperti apa atau malam sebelum tidur dan pagi hari itu masih mending. Lalu usahakan tadi pilih yang dengan antiperspiran ya. Ya, ada antiperspiran untuk menurunkan produksi keringatnya, untuk menahan produksi keringatnya itu. Yang penting itu. Terima kasih Dr. Nenden, tadi sudah memberikan penjelasan mengenai deodoran dan juga ini sangat berguna bagi orang yang punya aktivitas banyak dan tentunya apalagi kalau dia di luar lapangan banyak kan ya. Iya betul.